kami dari Badan Mahasiswa untuk melakukan survei tentang ketertiban untuk memakai serandal di perkuliahan gitu. Itu dari mahasiswa ada yang mengakui memakai sandal, dan juga dari pihak dosen sendiri juga ada yang mengakui kalau pernah memakai sandal saat jam perkuliahan. Itu apakah ada peraturannya? Jadi gini, aturan itu ada ya. Aturan ada. Jadi baik dosen maupun mahasiswa sandal di pakaian di kampus itu termasuk harus pakai sepatu. Itu bukan sandal. Dalam praktek memang beberapa waktu yang lalu masih ada dosen yang pakai sandal. Kita sudah berbuat, kita sudah bertindak di waktu rapat-rapat, mulai dari rapat pimpinan, rapat dosen kan kita punya rapat dosen itu setiap bulan sekali. Kalau pimpinan itu setiap hari Rabu, itu sudah kita sampaikan. Kita sampaikan agar ketika mengajar itu pakai pakaian yang standar untuk dosen. Di antaranya pakai sepatu. Lalu mahasiswa ini memang kita akui banyak mahasiswa yang pakai sandal itu kebanyakan yang pasca mahal. Karena mereka terbiasa di pondok pesantren di mahal. Sudah kita sampaikan berulang kali ya. Saya secara pribadi sering kali negur mereka. Ya negur. Apalagi pada waktu perkuliahan saya sampai katakan, tolong kalau kuliah saya ada yang tidak pakai, ada yang pakai sandal, saya ikut. Itu kita sepakati ya. Nah mereka memang bertahap ya, kita melakukan bertahap karena memang sudah dibawa oleh tradisinya sejak seperti itu. Sudah mulai kita tertibkan. Walaupun pada masa-masa tertentu masih ada yang nikah. Jadi umpamanya pada waktu usul kasih. Nah, memang kita sebenarnya dari dosen sudah saya sampaikan dulu semuanya ikut tertiban mahasiswa. Jadi kalau ada mahasiswa umpamanya saya tahu mahasiswa saya pakai itu nggak saya layani. Kadang-kadang di luar ini ada pakai sandal langsung saya tegur aja. Saya tegur. Jadi pada waktu-waktu perkuliahan karena saya kan juga banyak ngajar di Pasamahat. Itu sudah saya sampaikan berulang kali ketika pakaian itu harus pakai sepatu dan kaos kaki dan sebagainya. Jadi itu. Ada juga yang memakai sandal, tapi itu juga memakai kaos kaki, Pak. Itu kalau bapak itu gimana? Jadi memakai sandal tapi memakai kaos kaki, tidaknya kalau mereka tuh menganggapnya kalau sudah memakai kaos kaki itu sudah hampir seperti sepatu. Jadi yang kita jadikan sepatu bukan. Itu termasuk yang kita butuh juga. Jadi tidak sandalan terus kaos kaki. Nah ini kadang-kadang yang agak repot memang mahasiswi. Kadang pakaiannya sampai bawah kita juga nggak tahu kadang-kadang itu ya. Sekarang kan modelnya juga macam-macam ya. Yang putri itu sandal saya kan macam-macam. Prinsipnya kan dulu gini, kalau pakaian itu sandal yang semi sepatu itu sebenarnya tidak bolehkan. Sandal semi sepatu itu mungkin ada yang buka-buka tapi modelnya tetap sepatu. Itu kan ada model sandal kulit yang sudah seperti itu memang kita izinkan. Seperti umpamanya orang mahasiswa pakai pakaian itu yang tidak kita izinkan adalah pakaian kaos yang tidak berkerah, kaos oblong istilahnya. Jadi nggak boleh. Jadi prinsipnya kalau di perguruan tinggi kaos itu boleh, tapi masih harus ada yang pakaiannya ada yang pakai semacam pakaian panjang, pakaian juga ya, karena warna kita kadang-kadang saya juga berpikir begini, karena pakaian itu kadang-kadang bagi mereka identitas. Ya, bagi mereka identitas. Terus kalau kita terlalu mengekang untuk tingkat perguruan tinggi tentu juga nggak bagus. Nah, bagi kita
Yang penting sebenarnya sekarang bagaimana pakaian itu secara etika tidak melanggar aturan norma kesopanan, norma agama. Nah, tapi terus untuk ketertiban kampus, karena saya sering katakan kampus itu beda dengan pesantren. Pesantren kan pakai sandal, kampus tidak. Itu bedanya. Dan kita ingatkan terus menerus. Kebanyakan pakar ya. Kalau yang reguler biasanya belum tertib. Terima kasih. Mengenai peraturan seperti itu, apakah ada tertulisnya mungkin di mana? Ya, jadi begini. Kalau tertulis dalam arti di buku panduan memang kita sudah lama sekali ya, belum buat. Di buku panduan itu ada buku panduan akademik. Tapi sebenarnya kemarin sudah rencanakan untuk semester nanti kita cek lagi. Terus Pak SBY kemarin pada waktu penerimaan mahasiswa baru itu sebenarnya sudah mengeluarkan itu, cuma belum di copy disosialisasikan secara keseluruhan. Terus mengenai soal pos yang melanggar itu, adakah sanksi untuk mereka itu? Kalau melanggar pakaian kan begini sifatnya. Pelanggaran itu saya kira kan harus kita kelompok-kelompokkan. Kalau pelanggaran pakaian yang selama ini kita temui kan bukan merupakan pelanggaran berat ya istilahnya. Sehingga hanya perlu pembinaan. Memang untuk pembinaan ini, umpamanya pembinaan begini. Pembinaan itu juga nanti termasuk tergantung juga pada dosen masing-masing juga. Bantuan ada dosen yang buat kontrak awal namanya. Kontrak awalnya ikut biasanya pakaian seperti ini. Kita dengan mahasiswa. Itu ada dosen-dosen yang menetapkan seperti itu sehingga mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan itu ini tidak boleh ikut kuliah. Kalau saya kadang-kadang saya lihat betul itu. Kalau enggak saya suruh keluar. Kalau dia nekat, saya anggap tidak masuk. Kali itu umpamanya. Tapi kalau sanksi dalam arti sampai dikeluarkan tidak. Karena juga ada mahasiswa yang umpamanya sing-sing pakai pakaian yang terlalu ketat. Maunya adalah bagaimana pihak kampus? Ya selagi yang bisa kita tahu kita bisa katakan masing-masing. Apalagi kalau jika ada laporan komplain dari mahasiswa, itu sangat kita lakukan. Jadi persoalan pakaian tidak hanya soal sepatu dan tidak satu. Bahkan ada pakaian yang sangat ketat. Pakai celana, ya cewek pakai celana jeans ketat sekali kan ada yang seperti itu. Banyak. Iya ada. Itu yang kita ingatkan. Dulu saya sering itu juga. Ada mahasiswa kamu pakaiannya enggak sopan. Jadi seperti itu ya. Kalau biasanya yang sudah kita ingatkan terus dia karena pelanggaran tentang pakaian ini artinya pelanggaran yang terjadi bukan pelanggaran yang berat. Kecuali umpamanya mahasiswa sini nggak pakai jilbab ya itu baru pelanggaran jelas. Tapi kalau hanya sepatu ya itu penghinaan ya. Pelanggaran ringan yang tidak bina demi ketertiban kampus. Karena ada prinsip tadi mas, PPL ini kalau nggak pakaian kalau belum tidak belum. Ini kan dia apa? Ini prinsip pakaian saya apa? Tapi kita juga tegas. Kalau kamu nggak ikut betul kemarin yang PPL ada yang saya tarik. Karena nggak mau mengikuti tata cara pakaian di sekolah itu. Itu saya tarik betul. Kita tarik dari kampus. Karena kamu gimana kalau nggak mau seperti ini, berarti PPL nggak lulus. Baru dia, setelah kita ajak bicara, termasuk yang rambutnya gondrong. Sampai dulu nyuri-nyuri gondrong di petting terus itu karena memang dia nazar ya. Saya kan juga nggak kaku-kaku. Kan ada kemarin yang Presiden Mas Alpo yang dari Boyolali itu. Dia sampai di petting terus. Karena apa? Pak, maaf Pak, saya sudah nazar kalau belum lulus nggak saya potong Pak itu.
Dengan dikasih dia. Kita kan juga seperti itu Mas. Tapi ada yang rambutnya gondrong, dulu pernah PPL suruh motong nggak mau, lalu lakukan sekolahnya suruh kalau nggak mau kamu jangan kalau di sini kan itu. Masa mahasiswa jadi gurung di gondrong. Padahal saya ingatkan pada waktu pembekalan karena saya kasih, tolong itu yang punya gondrong di potong. Kalau saya potong nanti ya saya izinkan. Setelah di sekolah masih saya lihat itu. Pas sekolahnya, karena kita koordinasi juga udah sekolah, ya sing ini pas sekolah kan aku. Kayaknya gitu dia mau apa? Mengenai soal berpakaian ya, beberapa waktu lalu itu teman-teman dari LDK itu pernah mau mengadakan peraturan itu kalau ke kampus untuk para perempuan itu harus memakai rok gitu ya Pak. Tapi teman-teman melihat sendiri itu ada beberapa dosen itu yang ternyata itu yang perempuannya Pak itu memakai celana juga. Jadi begini, kalau persoalan itu memang kita tidak mengharuskan rok. Tidak mengharuskan rok. Karena nanti itu persepsi ya. Persepsi. Jadi mungkin pemikiran masa tertentu harus seperti itu, tapi kampus sementara tidak semua. Memang kita anjurkan oke lah pakai celana, tapi jangan terlalu ketat. Nah, itu aja. Jadi kita belum berketapan dari pakai rok. Karena di aturan kita pakai celana boleh, jangan terlalu. Dan nanti juga dikoreksi kalau ada dosen dan sebagainya pakainya kurang bagus silakan. Harapan. Lalu harapan dari Bapak untuk ketertiban itu bagaimana? Jadi ketertiban itu harus menjadi gerakan kita bersama. Ya kan? Artinya tertib itu kan sikap yang harus muncul dari setiap insan akademik. Mulai dari pimpinan, dosen, karyawan sampai mahasiswa. Kalau kita sudah punya kesadaran bersama, artinya gini, kesadaran untuk tertib mulai dari sendiri dan berusaha meneruskan orang lain. Meneruskan orang lain itu bagi yang punya kewenangan pasti dengan kewenangannya. Nah, sekarang saya tanya, mahasiswa bisa nggak berbuat untuk menertibkan temannya? Kan bisa. Bagi BEM umpamanya buat imbuhan-imbuhan. Kan salah saja buat tulisan-tulisan. Boleh. Terus umpamanya nanti semacam memberikan masukan pada pimpinan. Itu namanya kan sadar tertib semua, gitu loh kan saya. Jadi saya inginkan itu menjadi gerakan kita bersama. Jadi untuk kampus supaya tertib, ini tidak hanya tugas dari pimpinan. Umpamanya sekarang Mas, tertib itu kan di segala bidang, tertib Mas, kecil. Terus yang merakirkan tertib ini jangan sombong, umpamanya gitu. Kita bukan dari siapa yang salah. Kalau mahasiswa tidak sadar tertib, itu dia lagi lawan parkir ya sosok yang ya. Sehingga tugas parkir kadang-kadang murahkan, nek pilih malah madoni dan sebagainya. Saya seperti itu. Ya hanya itu mahasiswa kita. Mungkin menambah ini kan ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Sini ini sing parkir itu kabeh ning jaba kono kae, nek mulih ndang cepat. Ya itu kadang-kadang sih namanya gitu. Ada yang berikan harga-hargaan. Nah, tapi kalau itu sudah jadi kesadaran bersama, kan enak sebenarnya. Jadi diatur juga tidak harus dengan hukuman-hukuman, tapi diatur dengan kesadaran. Ya harapan saya, ya mari kami di pimpinan, dosen, mahasiswa, kita cinta kampus kita mau tertib, ayo berbareng. Kalau dulu itu BEM itu sering menjadi mahasiswa yang untuk berkumpulnya mahasiswa yang tidak tertib kuliah, yang senang protes. Nah, sekarang enggak ini seperti itu. Jadi tertib kuliah, berprestasi, tapi juga kritis. Membangun kampus itu yang saya ingin. Gitu. Jadi mahasiswa apa enggak perlu kritis? Harus kritis, apalagi Anda yang di PS mahasiswa. Tak apa-apa. Harus seperti itu. Kalian kritis, mengkritisi kampus, memberikan masukan, berarti kalian cinta pada kampus. Menurut saya gitu kok. Itu loh ya. Jika nanti bersama, silahkan ada apa-apa ketemu saya, ketemu yang lain, berikan masukan terus. Ini senang. Sahabat yang lain juga
berikan pencerahan-pencerahan ke teman-teman. Jadi pengurus BEM dan sebagainya berikan contoh. Saya mampu kuliah dengan tertib, saya mampu prestasi, tapi saya juga seorang organisatoris. Jadi matang itu. Ini nek kuliah atau belum, di musik jiwe, tak kepuk kembali jangan saja. Saya inginnya apa? Kalian calon pemimpin. Calon pemimpin itu butuh tanggung jawab, harus kompetensi. Nggak sih ngomong mas, sing kritik saya itu tak sergap, aku rawan ngomong. Nanti ngomong orang konsekuen, kasarnya tepang lagi ya. Kan itu kasarnya kan ya, bahasa kasarnya ya kan. Itu nih sing kritik mas yang aktif kuliah yang minum tertib. Dan aku ya, si momennya ya alhamdulillah diingatkan. Nah kita sadar seperti itu kan ya, ya kan? Saling mengisi, dosen pimpinan punya kekurangan, mahasiswa sampaikan kemampuan. Oke, ya, coba ada alumni kita yang suka relawan untuk ngatur parkir, pasang itu bukan kali itu. Jadi dia alumni jadi pegawai Kemenang, kalau pulang ke rumah ini coba bayangkan. Jadi kalau ya apa? Saya itu hanya bersyukur lewat saya jadi pegawai negeri. Itu anak selatan jalan. Itu bukan karyawan ya itu. Alumni ini. Oh iya. Alumni ya dari pegawai negeri umum bersyukur ngewangi ketertiban kampus. Ya kan? Ya. Dan nenek ngomong ini anak dia nih.